Terima kasih Anda masih bersama kami di News Today. Pemirsa, Suharsono, salah satu dari 3 rekan Peggy Setiawan, siap dimintai keterangan di Polda Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa Peggy justru sedang berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 27 Agustus 2016 lalu. Di rumah Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat inilah berkumpul 4 orang yang merupakan 3 rekan kerja Peggy, Suharsono, Suparman, Ibnu, dan 1 adiknya bernama Robi Setiawan, didampingi Tony RM yang merupakan kuasa hukum Peggy. Dari kesaksian mereka, kuasa hukum Peggy menyatakan bahwa tidak adanya Peggy di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Tersangka atau terduga pelaku itu tidak terlibat tindak pidana. Dibuktikan dengan mengetahui pada saat kejadian, ya, saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan itu berada di luar TKP, tidak berada di TKP, ada di daerah lain, ada di lokasi lain. Artinya di Bandung ya? Iya, artinya kan kejadian ini di Cirebon, ya. Saksi-saksi ini mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung. 3 rekan kerja Peggy menyatakan bahwa pada saat kejadian, Peggy tidak ada di TKP, melainkan berada di Bandung bersama rekan kerjanya, yakni Suharsono, Ibnu, dan Suparman. Terkait kesaksiannya, ketiganya telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat dan siap memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian dan tak mengetahui pembunuhan apalagi sampai terlibat. Jadi saksi. Iya. Rencana akan hari Jumat Iya, jam berapa? 31 Di Polda ya? Iya. Ini berapa orang Mas yang terima surat ini Mas? 3. Oh 3 orang. Iya. Semua teman Peggy semua. Iya. Siapa aja 3 orang itu yang dapat surat? Ibnu, Suparman, saya. Oh, 3 orang. Sama isinya. Sama. Jamnya sama bareng. Iya. Dan Mas semuanya siap untuk memberikan Siap. kesaksian. Apa akan diberikan kesaksian nanti ya? Iya. Apa aja? Ya, yang saya ketahui kalau Peggy ada di Bandung. Ya. Sama 3 orang ini ya? Iya. Saat itu ada berapa orang sih bersama Peggy waktu tanggal 27 malam itu? Di sana ya. Itu ada berapa ya? Lupa sih. Yang ikut nganter Mas Bondol ke terminal? 3. 3. Tapi di Bedeng ada lagi? Ada lagi. Siapa aja 3 orang itu, Pak? Oh, yang nganter saya? Iya. Itu Robi, Peggy, sama Ibnu. Siap. Artinya yakin Peggy itu tidak ada di Cirebon saat kejadiannya? Yakin. Nggak ada. Dengan pemanggilan Polda ini, Suharsono, Ibnu, dan Suparman tengah mempersiapkan berbagai informasi kesaksian untuk melengkapi pemeriksaan di Polda atau ke Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya teman-teman, ini dari teman-teman Peggy, Mas Gede dan juga pemirsa yang diduga sebagai otak pembunuhan, ini menganggap bahwa Peggy ini sebetulnya bukan pelaku. Jadi ini sebetulnya adalah babak baru teka-teki pembunuhan sejoli dari Vina dan Eki. Nah, kira-kira apakah kesaksian dari teman-temannya ini bisa jadi alibi? Iya, dan kemudian kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber kami. Ada Bapak Tony RM, pengacara dari teman-teman Peggy, dan ada Pak Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan Gede. Terima kasih sudah hadir bersama kami di News Today, Pak Tony dan Pak Nasrullah. Kita ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak Tony, bagaimana sejauh ini persiapan Anda akan mendampingi klien Anda yang akan menghadiri atau datang untuk memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat? Ya, memang hari ini ketiga saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri bahwa pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan sedang berada di Bandung. Ini ketiganya yaitu Suharsono yang dipanggil, kemudian Suparman dan Ibnu ini akan ke Bandung ya, dan sudah siap karena memang apa yang ia mau sampaikan adalah yang ia lihat sendiri, ia alami sendiri ya, ia dengar sendiri. Jadi benar-benar saksi yang memang setelah saya lakukan interview memang benar-benar apa yang dia sampaikan itu jujur ya. Makanya
dia sudah yakin akan menyampaikan hal ini ke penyidik. Oke, dari Pak Nasrullah sendiri, ini kan kita melihat begitu banyak persepsi dari publik sendiri, kemudian ada yang menyampaikan bahwa kemungkinan ini Peggy salah tangkap, ada juga menyampaikan Peggy bisa saja memanfaatkan situasi atau momentum yang sebelumnya pernah terjadi salah tangkap. Kalau dari Pak Nasrullah sendiri sebenarnya melihat situasi saat ini, upaya-upaya hukum yang saat ini sudah berjalan itu seperti apa, Pak? Begini, saya mencoba berpikir membenahi cara penanganan perkara ini. Ya, kita jangan terlalu cepat memberikan ulasan yang sangat dalam dan tajam terhadap cerita sesuatu. Oleh karena itu, pertama saya mencoba membatasi diri bahwa saya tidak melihat olahan-olahan di tahap penyidikan sekarang, sehingga saya tidak tahu apa yang ditemukan yang di sana. Nah, jangan sampai saya mengulas kepada publik melebihi apa yang sudah ditemukan oleh tim penyidik. Itu namanya menyesatkan publik. Bukan lagi peradilan sesat, tapi publik pun disesatkan. Betul. Nah, saat itu satu, saya jaga itu. Yang kedua, bahwa semua sangat mungkin karena ada saksi-saksi yang seperti dikemukakan oleh rekan penasihat hukum tadi, bahwa ada saksi-saksi yang meringankan Peggy, yang ada alibi-alibi, tapi kita juga harus membuka mata juga kemungkinan penyidik juga sudah menemukan bukti-bukti lain. Nah, tapi yang perlu diingat sekali bahwa penyidik pun harus membatasi narasi-narasi kepada publik, karena kalau nanti narasinya sudah berlebihan, sudah istilahnya grade-nya sudah sangat tinggi untuk menerangkan sesuatu, fakta yang ditemukan nanti tidak sesuai lagi, akan mengalami kesulitan untuk mundur dari narasi itu. Karena begitu penyidik berbicara kepada publik, dia mengatasnamakan kelembagaan kepolisian, kasihan lembaga kepolisian nanti. Nah, kemudian juga ada batasnya juga bahwa penyidik, Anda dalam penyidikan ini ketika berbicara kepada publik ada dua hal yang harus Anda perhatikan. Hak masyarakat untuk mengetahui, tapi ada kewajiban untuk menjalankan silent operation di dalam penyidikan. Nah, kemudian tolong juga penyidik untuk meningkatkan kemampuan PR kepada publik agar PR yang disampaikan kepada publik itu mempunyai nilai pendidikan, pencerahan, jangan sekedar counter ini, counter itu, kemudian justru publik jadi bingung nanti. Nah, satu. Kemudian saya ingin katakan di case ini ya, terkait kasus yang sebelumnya dulu. Ini untuk pelajaran ke kasus ke depan ini. Artinya kita tahap balik ke tahun 8 tahun lalu nih, Pak ya? Itu perlu kebijakan langsung dari Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung. Lakukan audit terhadap kinerja penyidik dulu. Kenapa sampai begini tersesatkan nasib orang? Jangan terburu-buru ya. Penuntut umum bagaimana itu dulu? Audit kinerja mereka. Hakim yang mengadili perkara itu audit. Kenapa sampai begini? Agar ini menjadi pembelajaran, agar tidak terulang. Kalau ini tidak ada audit, hanya pembiaran saja yang sudah terjadi masa lalu, ini berulang lagi. Tengkon dan kata terjadi lagi. Anda harus tahu ya, di dalam penjara itu sangat banyak kasus-kasus yang kebetulan aja kasus Vina ini difilmkan. Seandainya semua kasus penjara difilmkan, akan begitu banyak case yang seperti ini. Nah, ini karena kita tidak pernah mengaudit itu. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, kemana Komisi 3 DPR sampai sekarang belum berbicara? Case sudah begitu ramai di publik, diam saja Komisi 3. Seharusnya bukan pribadi loh ya, ini bukan pribadi anggota Komisi 3, tapi kelembagaan Komisi 3 DPR. Ini Anda wakil rakyat loh, rakyat sedang ramai case ini. Sampai hampir tidak ada hari dan tidak ada televisi yang membutuhkan fungsi DPR saat ini ya, Pak Nasrullah. Betul, dan ini tentunya bisa menjadi salah satu masukan juga bagi para pengacara untuk para pelaku, khususnya untuk Peggy sendiri ya. Ini kalau dari Pak Tony sendiri, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa ada hak dari klien Anda
dan juga kewajiban yang harus dilakukan menjalani pemeriksaan dan lain sebagainya. Dari kalau Pak Tony sendiri, langkah lanjutannya akan apa nih Pak? Apakah berminat juga saya sangat sepakat dengan Pak Nasrullah, itu luar biasa. Artinya dia objektif bahwa rame seperti ini harusnya Polri mengambil inisiatif untuk melakukan audit penyidikan Saya sudah sering sampaikan bahwa ini karena sudah rame, tidak perlu menunggu permohonan dari penasihat hukum tersangka karena sudah ramai, sudah menjadi perhatian publik. Tunjukkan bahwa kinerja Polri itu bahwa fair, transparan, yaitu harus dilakukan audit penyidikan dengan cara melakukan gelar perkara khusus dan libatkan pengacaranya. Kenapa? Karena DPO-nya itu, DPO yang diterbitkan oleh Polda Jawa Barat itu adalah Peggy alias Peron dengan ciri-ciri rambutnya keriting, umurnya pada tahun 2016 22 tahun, pada tahun 2024 30 tahun. Tinggalnya di Banjarwangunan, tinggi badannya 160 meter. Kenyataannya yang ditangkap adalah rambutnya tidak keriting, tinggalnya tidak di Banjarwangunan, umur Peggy Setiawan 27 tahun. Jadi sangat berbeda. Ini kalau kemudian DPO, data di DPO seperti tadi yang ditangkap berbeda dengan data di DPO, ini polisi main-main namanya kan? Pak Tony. Pak Tony, jadi harus segera dilakukan gelar perkara khusus. Itu yang menyebabkan penasihat hukum tersangka ini ingin tahu bagaimana kok bisa DPO-nya Peggy alias Peron, kok yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Itu harus dijelaskan secara transparan. Jadi sampai saat ini yang belum dijelaskan dari pihak kepolisian kepada Pak Tony sampai saat ini, Pak? Jadi sampai saat ini penjelasan itu belum diberikan dari pihak kepolisian kepada Bapak? Belum diberikan, belum diberikan. Tadi seperti Pak Nasrullah bilang, hanya mengkanter saja. Itu buat kami tidak penting. Masyarakat juga butuh penjelasan. Masyarakat ini menanti Peggy Setiawan itu terlibatnya di mana gitu loh. Pak Tony, kalau Anda sudah berdiskusi dengan teman-teman seprofesi Peggy yang saat ini menjadi saksi, temuan terkuat apa? Fakta-fakta terkuat apa dari keterangan mereka yang Anda anggap ini bisa menjadi alibi yang paling kuat untuk membebaskan Peggy dari dugaan salah tangkap, Pak? Pertama dari kesaksian 3 orang yang akan dimintai keterangan di Polda Jawa Barat nanti. Tadi itu. Kemudian dari bapaknya yang mempunyai pekerjaan. Bapaknya juga mempunyai catatan pembayaran gaji pada saat Peggy Setiawan bekerja di sana tahun 2016, kurun waktu dari Juli sampai Desember 2016 ada. Nah kemudian dari pemilik kosnya dulu kan menyampaikan itu di media bahwa pada tahun 2016 memang Peggy Setiawan berada di Bandung bekerja sama ayahnya. Itu. Pak Tony, ini saya melihat ada lembaran pembayaran ini namanya tidak dituliskan secara langsung ya Pak ya? Iya, kan sejarah muncul catatan pembayaran itu kan kami meminta kepada Pak Rudi, bapaknya Peggy, pemberi kerja ada 3 bukti atau dokumentasi bahwa Peggy Setiawan bekerja di sana. Pak Rudi memberikan ini, lalu ditanya, ini kok tidak ada namanya? Iya, itu kasbon. Kasbon itu untuk 8 orang bekerja, termasuk di dalamnya itu Peggy Setiawan. Baik. Artinya tidak merinci satu persatu ya mereka ya Pak ya. Ini terkait juga soal ini Pak, saya sedikit penasaran, ada informasi juga soal status Facebook Peggy gitu yang sempat menuliskan dia merantau ke Bandung gitu. Itu sebelum kejadian terjadi. Itu apakah jadi pertimbangan Anda juga itu, Pak Tony? Oh iya. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Itu juga status-status Peggy Setiawan di media sosial Facebook itu sangat jelas dari statusnya ya, mulai dari tanggal 12 Agustus ya, kemudian terakhir sampai 24 Agustus dia menulis status keberadaannya itu di Bandung. Bisa dilihat, bisa dibaca. Dan ingat, ketika Peggy Setiawan tertangkap, Facebook itu pernah nonaktif itu. Kemudian begitu saya ikut sebagai narasumber di iNews kan waktu itu yang berdebat dengan rekan para tabas, saya singgung kan itu mengenai Facebooknya Peggy Setiawan kok tidak aktif ini. Akhirnya muncul lagi sekarang.
Baik, Pak Nasrullah, ini semakin menarik, terutama ketika tadi Pak Nasrullah menyampaikan ada hak untuk publik mengetahui secara transparan, tapi ada juga hak bagi pihak kepolisian untuk melakukan silent operation. Di mana kalau tadi dari kesaksian Pak Tony, ini belum diterima oleh Pak Tony dan juga kliennya. Seumpama begitu ya, memang terbuktilah bahwa Peggy ini tidak bersalah. Menurut Pak Nasrullah sendiri, apa yang harus dilakukan dari instansi? Karena ini berkaitan dengan nama baik seseorang. Kalau memang dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilakukan saat ini, ternyata setelah didalami Peggy tidak terlibat di dalam kasus ini, tidak terlambat polisi segera mengeluarkan Peggy dari tahanan ini. Karena begini, kalau saya lihat masa penangkapannya sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Karena begini, penyidik pada dasarnya diberikan kewenangan oleh negara. Siapapun yang diduga terlibat di dalam sebuah tindak pidana. Nah, pasal 16 itu bahkan di tahap penyelidikan saja boleh dilakukan penangkapan, 16 KUHP. Walaupun sebenarnya penangkapan itu dalam tahap upaya paksa. Upaya paksa itu sudah masuk ke penyidikan. Namun pasal 16 KUHP membolehkan penangkapan di dalam tahap penyelidikan karena diduga nanti akan hilang orang ini. Jadi, tapi penangkapan itu sifatnya pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang dalam rangka melakukan pendalaman apakah orang itu terlibat daripada nanti dia pergi jauh. Tapi waktunya hanya 1 kali 24 jam. Setahu saya ini sudah lebih ya. Nah, berarti pihak kepolisian kemungkinan besar belum mengeluarkan Peggy dari tahanan dari kantor kepolisian itu karena sudah ditingkatkan ke status penahanan. Kalau penahanan, berarti Peggy sudah menjadi tersangka. Nah, bagi teman lawyer ya sebenarnya ketika polisi penyidik tidak mengeluarkan Peggy dari tahanan, maka sebenarnya ada upaya hukum yang diberikan oleh negara yaitu peradilan negara. Tetapi polisi pun tidak harus menunggu pra-peradilan jika hasil pendalamannya Peggy tidak terlibat. Keluarkan nama baiknya dan itu dihentikan penyidikan terhadap Peggy. Baik, berarti tidak perlu menunggu waktu begitu lama untuk nantinya menghapuskan nama Peggy. Baik, terima kasih sekali Pak Nasrullah dan juga Pak Tony. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Betul. Nanti kita akan cari lagi waktu yang lebih tepat untuk kita kembali membahas ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak sekalian. Salam sehat. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.